kita ketemu lagi di sini. Kita nanti membahas tentang jaringan tumbuhan. Oke, jadi jaringan tumbuhan itu ada dua. Jadi ada jaringan meristem atau disebut dengan jaringan embrionik. Yang kedua itu adalah jaringan dewasa. Nah, untuk jaringan meristem ada beberapa yang harus kita pelajari. Jadi berdasarkan tempatnya dan berdasarkan asalnya. Nah, untuk jaringan meristem berdasarkan tempatnya itu dibagi jadi tiga. Ada meristem apikal, lateral, sama interkalar. Kalau yang berdasarkan asalnya itu ada dua, meristem primer sama meristem sekunder. Jadi untuk meristem primer ini dia nanti akan membentuk titik tumbuh pada akar dan juga titik tumbuh pada batang. Kalau yang kedua, meristem sekunder, yaitu membentuk kambium vaskuler dan jaringan bagus. Oke, apa sih perbedaan antara meristem primer dan meristem sekunder? Jadi tidak semua meristem tumbuhan itu melakukan pertumbuhan meristem sekunder. Kalau yang primer itu semua tumbuhan, mulai dari bryophyta, teridophyta, sama spermatophyta. Jadi kalau yang meristem sekunder itu hanya tumbuhan yang tahunan, artinya dia itu yang memiliki jaringan gabus. Oke. Jaringan yang kedua pada tumbuhan itu ada jaringan dewasa, ada 5, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pangkut, dan jaringan periderm atau jaringan gabus. Oke. Untuk yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem ini disebut dengan jaringan embrionik. Jadi kita tahu ya, namanya aja embrionik, dia itu mudah membelah. Artinya dia itu dapat berdiferensiasi membentuk jaringan lain. Ya, seperti tadi dia akan berdiferensiasi membentuk jaringan dewasa. Tuh. Jadi intinya ketika kita jaringan meristem ini seperti apa sih? Jadi kalau misalnya kita melakukan pembibitan, itu kan kita menanam biji. Jadi nanti pada biji itu kan masih belum ada daun, akar, dan batang. Nah, siapa sih yang pertama kali membentuk batang, daun, akar? Itu adalah aktivitas dari jaringan meristem. Setelah dia tumbuh, maka nanti akan berdiferensiasi membentuk jaringan dewasa yang kelima ini. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari jaringan meristem itu? Ada 4 ciri. Yang pertama itu selnya itu sangat rapat dengan inti yang besar. Kenapa di sini intinya besar? Karena jelas inti itu kan fungsinya untuk mengatur segala aktivitas. Jadi dia itu aktivitasnya sangat padat, jadi untuk pembelahan sel. Tuh, yang kedua aktif membelah, artinya dia nanti akan berdiferensiasi membentuk jaringan dewasa. Yang ketiga, dinding selnya itu tipis, belum mengalami penebalan. Tuh, jadi kalau misalnya kita mau mengamati batang atau akar, jadi kita lihat tuh di ujungnya. Pasti di ujung akar dia itu lebih muda dibandingkan di atasnya. Jadi intinya yang muda itu, yang di ujung akar itu adalah jaringan meristem. Oke, berdasarkan letaknya. Nah, letaknya itu ada 3 ya. Ada meristem apikal, adanya itu di ujung batang sama di ujung akar. Jadi dia itu bisa membuat tanaman menjadi lebih tinggi batangnya, terus akarnya juga lebih panjang ke bawah. Nah, kalau lateral itu di samping, artinya dia itu nanti mengalami pertumbuhan lateral di samping. Jadi bisa percabangan, bisa lebih diameter batang, itu menambah diameter batang. Kalau yang interkalar itu tidak semua tumbuhan mempunyai. Itu adanya di antara ruas batang. Jadi batang tanaman yang mempunyai ruas antar batang, contohnya itu seperti rumput, terus bambu. Jadi dia kan punya ruas tuh, ini kan batangnya. Nah, ini adalah ruasnya. Di antara ruas yang satu dengan yang lainnya itu terdapat yang namanya meristem interkalar. Dia nanti kalau mengalami pertumbuhan semakin menjauh. Jadi itu aktivitas dari meristem interkalar. Tuh, jadi tidak semua tumbuhan itu punya. Oke, nah kembali lagi ke meristem berdasarkan asalnya. Tadi kan ada meristem primer sama sekunder. Nah, untuk meristem primer itu ada 2, titik tumbuh akar dan titik tumbuh batang. Jadi bisa dilihat di gambar sini. Ini adalah titik tumbuh pada akar.
Oke, jadi kalau misalnya kita mengamati bagian akar yang paling ujung, itu nanti ada beberapa bagian. Di sini ada bagian 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah bagian akar yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Oke, paling ujung di akar itu terdapat yang namanya jaringan meristem. Nah, disinilah akar itu akan mengalami pembelahan. Jadi yang nomor 1 itu adalah daerah pembelahan. Oke. Jaringan meristem tadi ini kan susunannya kan sangat rapat, terus di sana itu dindingnya sangat tipis. Kalian tahu ya, pertumbuhan akar itu nanti ke bawah, jadinya dia harus mampu menembus tanah yang keras. Jadi di jaringan meristem biar tidak rusak, dia nanti akan dilindungi oleh tudung akar atau disebut dengan kalitra. Jadi kalitra ini dia melindungi bagian dari meristem. Oke, berarti yang nomor 1 ini adalah pembelahan sel. Nah, bagian atas yaitu bagian 2 di sini ini adalah daerah pembentangan atau pemanjangan. Artinya, ketika sel-sel di sini sudah melakukan pembelahan di daerah jaringan meristem, maka selnya itu kan tambah banyak. Dia itu nanti sel-selnya akan menumpuk di bagian kedua, jadinya dia tambah panjang. Jadi pada saat akar itu mengalami pertumbuhan, itu letaknya di nomor 2, yaitu di bagian atas daerah meristem dan di bagian bawah daerah yang ketiga, yaitu daerah diferensiasi atau pematangan. Jadi pada akar itu nanti kita akan mengamati yang namanya rambut akar. Ini adalah rambut akar. Fungsinya apa sih? Fungsinya akar sendiri kan dia sebagai pengangkut air dan zat hara ya untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan kalau rambut akar ini memperluas penyerapan air yang dilakukan oleh akar. Nah, pada tempat tumbuhnya rambut akar mulai dari bawah sampai ujung atas itu adalah bagian ketiga, yaitu bagian diferensiasi atau pematangan. Nah, maksudnya gimana? Jadi daerah yang ketiga ini, jaringan-jaringan yang ada di daerah pembelahan dan pembentangan itu jaringannya masih belum matang. Jadi nanti akan didiferensiasi di bagian yang ketiga. Nah, baru setelah itu ada daerah keempat, yaitu di atasnya tumbuhnya rambut akar, namanya jaringan dewasa. Jadi intinya kalau di yang bagian 4 jaringan-jaringan seperti jaringan epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan periderm itu sudah benar-benar ada, sudah benar-benar ini matang dia. Tuh. Jadi kalau misalnya kita tuliskan pada bagian ini pembentangan itu paling luar masih berbentuk protoderm. Jadi protoderm ini merupakan awal dari jaringan epidermis. Yang nanti pada saat di daerah dewasa paling luar itu adalah jaringan epidermis. Lapisan yang kedua itu berupa cortex. Terus di sini ada prokambium. Baru yang di sini sebelah dalam itu ada yang namanya jaringan pengangkut. Oke, sudah. Oke, sekian dari pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.